iya Bu Ani, tahun ini kita dapat bantuan berupa biskuit dari pemerintah. Pasti Pak Camat senang karena anggarannya 100% untuk full biskuit ini. Silakan diterima Bu. Oh iya, makasih banyak ya Pak Kades. Ini harus dihabisin semua. Anak saya Dodo mencet-mencet terus Pak. Teman-teman, lihat polanya. Pak Kades merasa masalah telah selesai ketika barang sudah dibagikan. Dalam berpikir kritis, ini disebut dengan misidentifikasi sukses. Sukses dalam birokrasi biasa dianggap sebagai barang sudah habis, bukan masalah tuntas. Pak Kades, saya sudah cek data. Ini Dodo, anaknya Bu Ani, masih zona merah Pak berat badannya. Padahal dia selalu makan biskuit dari Bapak, benar kan Bu? Ya Bu, betul. Seminggu sekali anak saya terkena diare terus. Biskuit masuk tapi kena diare. Kenapa Pak? Mungkin Bu Ani kurang bersih nyuapinnya atau biskuitnya kurang banyak. Tunggu dulu Pak Kades, gimana kalau kita cari tahu analisis akar masalahnya? Pak Kades berasumsi masalahnya adalah kurang makan biskuit, tapi lihat data dari Bu Ani, anaknya itu diare terus. Gimana kalau kita cari tahu penyebab kenapa anak Bu Ani ini diare terus? Bu Ani, di rumah pakai air apa ya buat masak? Air sumur gali Bu. Kalau hujan, airnya tuh agak keruh. Terus baunya juga nggak enak. Mau beli galon, tapi nggak ada uang. Nah ini masalahnya Pak, kita kasih biskuit bergizi. Tapi kalau airnya tercemar, banyak bakteri, pasti usus si anak luka. Jadinya nggak bisa diserap oleh tubuh. Percuma kita ngasih biskuit satu kotak, tetapi airnya tidak bagus. Walah, jadi kita salah fokus ya. Saya kira bantuan makanan saja sudah cukup. Ternyata air juga penting. Inilah poin pentingnya kenapa kita harus berpikir kritis. Karena kita tidak hanya melihat permukaannya saja, tapi kita melihat beberapa hal. Yang pertama, data. Kenapa setelah kita berikan biskuit gratis, angka stunting masih tetap tinggi? Yang kedua, logika. Anak-anak sudah dipenuhi gizinya, tapi kenapa masih tetap stunting? Mungkin karena anaknya sering sakit-sakitan, karena gizinya tidak terserap. 3. Daripada 100% anggaran kita gunakan untuk biskuit, kenapa tidak 50% lainnya kita gunakan untuk membangun sumur bor atau saringan air bersih? Iya juga ya, saya terlalu bersemangat mengcopy paste program dari pemerintah. Saya kira di desa ini hanya butuh biskuit, ternyata kebersihan air juga perlu untuk di desa ini. Kadang-kadang program pemerintah gagal bukan karena kita kekurangan uang, tapi karena kita kurang berpikir kritis untuk mencari solusi. Jangan-jangan selama ini kita sibuk mengobati gejala, tapi membiarkan penyakitnya tetap ada. Jadi tahun depan buat sumur bor ya Pak? Siap Bu Ani, kita ubah solusinya ya. Oke Pak, biar anak saya nggak diare terus Pak. Ya udah Pak, saya ada pekerjaan lain. Saya pamit ya Pak. Iya Bu, hati-hati Makasih, di jalan. Pak. Iya Bu.